Nah, sekarang itu tadi kan masalahnya. Sekarang kita bicara, apakah perbedaan itu bisa Menjadi menjadi berkah. berkah? Tentu ini yang kita harapkan, bahwa perbedaan itu akan menjadi berkah dalam kehidupan rumah tangga kita. Seperti puzzle. Ya, kalau kita lihat puzzle itu kan tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Kita ini puzzle mengenai pemandangan. Memang satu dengan yang lain itu berbeda, tapi ketika itu dipasangkan satu dengan yang lain kita bisa lihat, oh ternyata ini adalah pemandangan yang sangat bagus, sangat indah dan sangat menyenangkan. Nah, saya berharap, kita semua berharap bahwa perbedaan antara suami dan istri itu akan menjadi berkah. Ya, apa? Yang berkahnya apa? Berkahnya apa? Yang pertama, perbedaan itu akan mendorong kita menerima pasangan kita apa adanya dengan tulus. Penerimaan yang tulus. Nah, saudaraku, tidak ada orang yang tidak bahagia ketika dia itu diterima Diterima. dengan tulus apa adanya. Ya, ketika diterima dengan tulus. Nah, kalau orang itu disalahpahami, ya kalau tidak salah pernah saya sampaikan begini dalam sesi jangan di ojo Ojo dibanding-bandingke. Bandingke. Nah, kalau kita ini membandingkan suami kita, pasangan kita dengan orang lain, dan kita menunjukkan ketidakpuasan terus-menerus kepada pasangan kita, lama-lama pasangan kita itu tahu bahwa saya tidak terima. Buktinya suamiku tidak puas dengan aku, istriku tidak puas, istri merasa bahwa suamiku tidak puas dengan aku. Nah, kalau pasangan kita itu tahu bahwa kita tidak puas, lama-lama mereka tahu bahwa mereka tidak diterima dengan tulus. Dan saudaraku, itu menyakitkan. Ya, itu menyakitkan ketika kita menyadari bahwa kita ini tidak diterima dengan tulus. Kita punya anak, kita selalu bandingkan dengan anak tetangga, anak orang lain. Kamu ujian, ulangan cuma dapat 6, itu anak tetangga dapat 8, dapat 9. Nah, kalau itu kita ucapkan setiap 2 hari sekali, lama-lama anak kita nangkep, oh ternyata ayah ibuku itu lebih suka dengan anaknya orang lain. Lebih suka dengan anaknya orang lain. Lama-lama anak kita akan tertolak. Nah, perbedaan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk saudara dan saya menerima pasangan apa adanya, bukan dengan terpaksa, tapi dengan tulus ikhlas. Dan itu menyenangkan, saudaraku. Itu menyenangkan, ya. Itulah yang menyebabkan Bu Indah itu selalu tertawa, karena saya terima dengan tulus ikhlas. Terima kasih. Saya terima dengan tulus ikhlas, Terima tidak ada kasih. tuntutan apapun. Terima Hanya kasih. kadang-kadang diomeli aja. Setelah berapa puluh tahun? Ya, setelah mendengarkan harmoni keluarga, ya, setelah 86 kali mendengarkan harmoni keluarga, akhirnya saya bisa menerima Bu Indah dengan tulus, saudaraku. Apa adanya ya. Apa adanya, ya, meskipun ada apa-apanya. Ya, menerima pasangan dengan tulus. Yang berikutnya apa? Perbedaan itu akan membuat kita mengintrospeksi, iya ya, bahwa kita ini hidup bukan hanya untuk sendiri. Saya harus hidup juga untuk pasangan kita. Ya, introspeksi artinya perbaikan diri. Oke, istriku suka rapi. Oke, aku agak semrawut, agak jorok. Ya, kalau ambil pakaian tarik aja dari bawah tuh, tarik yang atas, mabul-mabul nggak karu-karuan. Ya, diangkat dulu, ditarik. Oke, kita introspeksi. Iya ya, ada yang perlu saya rubah, ada yang perlu saya perbaiki. Komunikasi saya tidak bagus. Oke, saya kurang hangat, saya tidak mendengarkan dan sebagainya. Jadi perbedaan itu memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Introspeksi, perbaikan diri. Dengan pasangan kita itu akan menolong kita bahwa kita akan memperbaiki diri untuk kebahagiaan dan kesenangan pasangan kita. Apalagi berkah daripada perbedaan, menyadari bahwa saya dan istri dan suami itu tidak sama, sehingga itu menyadari kita untuk saling membutuhkan.
ya, saling membutuhkan satu Iya, dengan yang betul. lainnya. Kalau istri kita itu lebih pandai mengelola keuangan, ya, kalau ada orang-orang itu yang begini, asal ada uang di kantong habiskan saja, ya, ada pasangan, ada suami atau istri yang teliti, sebentar, kita punya uang sekian, ya kita atur, nanti pertengahan bulan kita mesti bayar ini dan sebagainya. Oke, pasangan kita lebih cermat di dalam mengatur keuangan. Oke, kalau begitu kamu yang pegang uang, kamu yang mengatur keuangan karena dia lebih teliti. Nah, kita menyadarikan bahwa kita saling membutuhkan dan itu bagus, saudaraku. Kemudian apalagi berkah daripada perbedaan, saling melengkapi. Saling melengkapi satu dengan yang lain, saling meringankan beban, saling menyesuaikan diri. Ya, kita bisa belajar memahami, kita belajar sabar. Oh, saya itu belajar sabar ya dengan Bu Indah. Saya itu belajar sabar dengan Bu Indah. Saya juga Saya belajar. belajar sabar. Ya. Kita ini saling menyabarkan satu dengan yang lain. Ya, kita saling belajar, saling melengkapi, belajar saling meringankan beban. Kalau ada suami atau istri baru baru punya tekanan, ya kita pijit-pijit supaya nyaman, ya. Tadi udah pesen, nanti malam aku dipijitin, ya. Siap, saya bilang begitu. Ya, sehari ini dia banyak pekerjaan, banyak pertemuan. Nanti malam tolong aku dipijitin. Saya katakan siap. Nah, itu artinya saling meringankan beban satu dengan yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah melatih diri untuk bekerja sama. Ya, melatih diri untuk bekerja sama. Saudaraku, di dalam rumah tangga kita harus bekerja sama. Kita mengembangkan kepekaan untuk bekerja sama. Ya, kekurangan yang satu ditutupi dengan kelebihan yang lainnya. Yang punya kelebihan jangan menghina yang kekurangan. Ya. Kamu memang jorok. Ya, kamu keturunan siapa loh, sampai keturunan siapa dan sebagainya. Wah, lalu kalau ada yang ke kamu itu ya pelupa, kamu gini-gini dan sebagainya. Loh, justru lah kita itu saling bekerja sama. Ya, jangan kalau ada pasangan kita itu punya kekurangan lalu dipojokkan, dihina, ditekan, dimarah-marahi. Bukan. Justru satu dengan yang lain berbeda itu kita belajar, saling melengkapi, saling menyesuaikan diri, saling meringankan beban. Kenapa bisa saling meringankan beban? Misalkan begini. Kalau istri saya itu untuk dia katakanlah, ya bukan berarti Bu Indah tidak rapi, ya Bu Indah itu rapi sekali, ya. Kalau dia bertindak rapi, bagi dia itu masalah, ya. Kalau dia menaruh sesuatu di tempatnya, bagi dia masalah. Nah, bagi saya bertindak rapi itu bukan masalah, itu hal yang menyenangkan. Nah, bagaimana kalau yang bagi perbuatan atau tindakan yang bagi pasangan kita itu merupakan beban berat, nah saya kan ringan. Bagi saya membersihkan sesuatu, menaruh barang dengan rapi itu sebuah kesukaan. Bagi pasangan kita itu sebuah masalah. Kalau begitu saya aja yang merapikan. Saya aja yang membersihkan. Harusnya cara berpikirnya kan begitu. Ya tidak bisa Pak, kok enak dia. Dia harus saya hajar supaya rapi. Loh, pada dasarnya setiap orang itu tingkat kerapiannya kan berbeda-beda. Ya, tingkat kerapiannya berbeda-beda. Bu Indah kalau ada pakaian menumpuk dia tidak sabar, dia akan tata. Saya sabar, biarkan saja menumpuk di situ. Tapi gantian kalau ada misalkan sandal atau sepatu berserakan, saya yang tidak tahan. Ya, saya akan atur, saya tata berpasangan. Jangan sandal saya dengan sandalnya Bunda dipasangkan. Nah, itu kan repot, ya. Jadi saya akan atur, kalau mau keluar kamar saya akan atur, saya pasangkan. Nah, Bu Indah tidak, lempar sana aja sini dan sebagainya. Ya, ya. Ini agak diperlebih-lebihkan sedikit supaya agak seru begitu. Tapi kalau urusan pakaian, begitu ada urusan numpuk dia akan menata. Nah, harusnya kan begini. Yang bagi saya pekerjaan ringan, ya sudah saya kerjakan. Kalau bagi pasangan kita itu pekerjaan berat, sudah biar aku yang menata, biar aku yang membersihkan, biar aku yang mengatur, ya. Karena bagi pasangan kita itu hal yang berat. Nah, harusnya kan begitu.
kita saling meringankan beban satu dengan yang lainnya. Sudah tidak tahu istri kita itu tidak suka pekerjaan dapur, lalu kita paksa suruh masak, paksa suruh membersihkan dapur. Nah, itu kan menyiksa. Itu kan misalnya, enggak bisa Pak, ibu saya itu pintar masak, istriku harus pintar masak. Loh, kenapa pada waktu pacaran tidak dites? Nah itu Pak masalahnya, lali, lupa. Ya tidak bisa begitu toh saudara. Ya justru kita itu harus meringankan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi beban bagi pasangan kita. Jangan diberi beban. Kalau dia sudah tahu tidak bisa masak, belikan HP yang bagus. Lupa nggak bisa. Ya, belikan HP yang bagus, diberikan ajari untuk pakai aplikasi belanja makanan secara online. Tidak bisa masak, belikan HP bagus supaya bisa pesan makanan secara online. Ya, ini Canggih pinter kan? ini. Canggih kan? Ini pinter. Nah. Jangan pakai yang ini nggak ada diskonnya. Jadi alhasil makan alhasil Kayak ya. bojo Ya, ya. istrinya Mas Anton tahu mana makanan yang sedang promo. Lalu dia katakan, siang ini kita makan dan kita berhemat 3.000. Karena dapat promo di aplikasi yang lainnya. Pak, aplikasinya apa? Tanya Bu Indah Japri saja nanti. Ya, jadi apa? Kemudian apa lagi akibat dari perbedaan ya? Berkah dari perbedaan. Kita saling menghargai kelebihan, keunikan pasangan kita, sekaligus kekurangannya kita terima dengan tulus, ikhlas, dan benar. Tapi juga kita harus menyadari, nah kadang-kadang kan begini, kita menutup mata terhadap kelebihannya, yang dibesarkan, yang dipelototi itu kekurangannya. Oh ini kamu begini, istriku begini, suamiku begini, oh ini tidak bisa begini, itu yang kita pelototi terus. Tapi kelebihannya kita menutup mata. Nah jangan, justru apa yang menjadi kelebihan pasangan kita hargai. Kita senangi begitu, kita terima. Tapi kekurangannya kita juga terima dengan tulus, tidak apa-apa. Ya, sudahlah, tidak perlu kamu harus menyusahkan diri untuk masak, untuk apa, untuk membersihkan. Sudah, kamu tidak perlu menyusahkan diri. Yang kamu memang pada dasarnya tidak suka. Ya, biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya. Jadi belajar saling menghargai kelebihan sekaligus juga menerima kekurangan pasangan kita. Kemudian apa? Berkah daripada perbedaan. Nah, kita keluar dari zona nyaman kita. Belajar untuk berubah. Belajar untuk berubah bukan berarti ya sudah toh Pak, Bapak kan tidak, ya sudah kita harus menghargai kekurangan. Ya sudah, kekurangan saya tambah-tambahkan saja biar makin banyak penghargaannya. Ya bukan begitu. Ya kalau kita ternyata suami kita itu sebetulnya, misalkan ini ya, saya tidak menyindir Bu Indah. Saya tidak menyindir kamu. Ya, tapi ya apalagi yang bisa buat contoh selain Bu Indah. Ya, oke. Mungkin suami nggak apa-apa, kita. nanti ada gilirannya. Waktunya habis. Nggak bisa. Pertanyaannya banyak. Jadi kamu nggak punya waktu untuk ngomong. Silakan. Ngomong. Ya, jadi apa ya? Jadi misalkan ya katakanlah yang sering kali ya ini istri, suamiku itu ternyata suka kalau makan makanan istri. Ya, saya tidak bisa masak. Ya, tapi mungkin kan dengan upaya, dengan belajar, dengan lihat YouTube lalu praktek, mungkin memang tidak bisa seenak kalau chef yang masak. Ya, enggak apa-apa. Begitu masak depannya kasih lombok, kasih garam, kasih bumbu masak, ya kasih moto, lalu kita katakan, Mas, kurang apa? Oh, kurang sedep, kasih bumbu masak. Kurang asin, kasih garam. Kurang pedas, kasih lombok. Jadi kalau menghidangkan makanan, bumbunya taruh di sebelahnya. Biar suami kita itu biar suami kita tuh bumboni sendiri, saudaraku. Ya, jadi keluarlah dari zona nyaman. Ya, cobalah. Oke, saya harus belajar, saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk memperbaiki diri, untuk belajar berubah, untuk mengembangkan diri.
ya kita misalkan kita emosional dengan anak, istri kita lebih sabar, ya kita sadar, oh iya ya, saya akan belajar sabar seperti istriku. Jangan begini, lalu wah, kadang-kadang saya ketemu dengan orang-orang yang itu yang Tidak justru mau berubah. tidak mau berubah, istilahnya apa ya, membebalkan diri, membebalkan diri. Wah, aku Membenarkan memang diri. begini, Aku aku memang begini. begini. Udah, itu kamu aja yang nangani, kamu yang sabar. Pokoknya aku tidak mau. Kalau sama anak aku akan hajar. Ya tidak bisa begitu. Kita belajar, oke, aku kok tidak sabaran ya dengan anak. Aku akan belajar sabar. Aku akan belajar dari istriku. Bagaimana istriku ini lalu sabar terhadap anak dan sebagainya. Jadi Terima itulah kasih. berkahnya. Jadi itulah berkahnya ya. Kenapa terima kasih ya? Itulah berkahnya. Aku Jadi sabar. kita ya ini tidak sabaran ini. Ya tidak sabaran mau bawaannya emosi aja ya. Jadi itulah lalu kita belajar berubah bersama-sama ya.